Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pengkhianatan di bulan Ramadan. Berbuka puasa bersama dengan kedubes Cina. Nahdlatul Ulama, PBNU dan Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina untuk Indonesia mengadakan silaturahmi dengan buka puasa bersama. Tahun ini merupakan buka puasa bersama untuk kelima kalinya. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini buka puasa berlangsung secara daring. Kedua berada di tempat yang berbeda. Said Akil berada di gedung PBNU sementara Xiao Qian di kantornya. Menurut Kiai Said, PBNU menjalin hubungan kerjasama dengan Cina karena dalam sejarah kedua negara telah melakukan kerjasama sejak lama, bahkan sejak berabad-abad yang lalu. Said Akil menambahkan bahwa hubungan yang dijalin dengan Cina tidak berbau politik tetapi budaya, peradaban, ilmu pengetahuan dan agama, mengingat legenda Muslim Cheng Ho yang pernah berada di Indonesia, di mana Cheng Ho datang ke Indonesia untuk syiar Islam dan membangun masjid. Kelihatannya hubungan Cina dengan pengurus PBNU Said Akil sangat akrab. Biasanya yang melakukan acara buka bareng adalah seseorang yang dengan orang-orang terdekat. Dengan kedekatan antara pemerintah Cina dan Said Akil atas nama PBNU, sebenarnya hal itu sangat menonjol. Kenapa Said Akil atas nama PBNU sangat bangga menjalin hubungan dengan pemerintah Cina? Apa yang telah Cina berikan dan janjikan kepadanya selaku ketua organisasi muslim yang paling besar di negeri ini? Giveaway pemerintah Cina kepada PBNU melalui Said Akil. Dilansir dari sebuah sumber berita di gelora.com, Kiai Said menyebut bahwa PBNU dan Cina telah membangun kerjasama dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan dengan beasiswa untuk para santri, membangun MCK di beberapa pesantren di Jawa dan Banten, serta mobil ambulans. Pada situasi pandemi, Cina membantu PBNU sebanyak 300 alat pelindung diri atau APD, 1.920 alat rapid test, 16.000 masker, serta 1.000 paket sembako. Duta Besar Tiongkok Xiao Qian mengatakan bahwa Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Said Akil Sirot akan mampu mengatasi pandemi COVID-19. Bahkan, kedubes Cina juga berjanji jika pandemi corona berlalu, dia akan mengajak kembali pengurus PBNU untuk berkeliling ke beberapa provinsi di Cina. Kedubes Cina juga menyinggung bahwa Cina dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Yang pertama, multi agama dan budaya, termasuk agama Islam yang dijamin kebebasannya di Cina. Jelas sekali terlihat begitu banyak giveaway yang diberikan pemerintah Cina melalui kedubesnya untuk PBNU, terlebih untuk para pengurusnya. Lihat saja janji visiting keliling negeri tirai bambu itu diberikan kepada para pengurus PBNU. Siapa sih yang gak suka dibawa traveling, apalagi dengan cost free? Bermodalkan badan saja, siapapun pasti tergiur. Wong gratis akomodasi toh. Akan tetapi satu hal yang wajib diingat dan dicatat dalam benak kaum muslimin, bahwa apapun giveaway yang diberikan oleh para kaum kapitalis baik barat maupun timur selalu menyimpan kepentingan. Tetap harus dipahami bahwa semboyan no free lunch adalah hak bagi mereka. Jadi seharusnya jangan merasa bangga dengan semua giveaway yang diberikan. Karena pola pikir kalkulasi kapitalis selalu harus meraih keuntungan dari modal yang dikeluarkan. Dan yang tidak kalah penting, harus lebih besar imbalan yang didapat. Pertanyaannya, apa yang diinginkan pemerintah Cina memberikan semua itu kepada Kiai Said Akil sebagai perwakilan dari PBNU? Tentu saja pihak pemberi hadiah sudah tahu peluang keuntungan yang akan diperoleh ke depannya. Pengkhianatan terhadap umat menodai kesucian Ramadan. Said Akil mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun kelima hubungan yang dirajut antara PBNU dengan pemerintah Cina yang dalam hal ini diwakili oleh kedubes Cina untuk Indonesia. Kedekatan dan keharmonisan itu semakin terlihat saat urusan ibadah pun harus dicampur adukkan. Berpuasa adalah ibadah bagi kaum muslim.
Dan berbuka juga bagian dari ibadah. Maka tidak seharusnya antara kegiatan yang berbeda saling mencampuri atau memaksa seseorang untuk mengikuti ritual ibadah keyakinannya. Kegiatan buka bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak seyogyanya tidak perlu terjadi. Sebab, selain sebagai non-muslim, pemerintah Cina juga merupakan musuh bagi kaum muslimin. Dunia juga mengetahui dengan jelas bahwa pemerintah Cina telah membangun kamp isolasi bagi warga muslim Uighur di Xinjiang, memaksa mereka meminum khamar, memisahkan anak-anaknya dan mengawinkan para muslimah dengan pemuda ateis Cina. Bahkan para wanita muslim juga dipaksa tidur dengan lelaki Cina yang ateis. La haula wala quwata illa billah. Merajut hubungan keakraban dan kemesraan yang dilakukan oleh Said Aqil sebagai perwakilan PBNU dengan pemerintah Cina telah menodai kehormatan kaum muslimin. Melakukan buka puasa bersama dengan mereka adalah bentuk pengkhianatan terhadap umat Islam, khususnya Muslim Uighur. Dan hal tersebut juga berarti telah menodai kesucian bulan Ramadan. Sebagai petinggi dan juga pengurus ormas Islam terbesar di Indonesia, mayoritas muslim di dunia tidak halal merajut hubungan dengan para musuh agama Allah. Karena apa yang mereka ucapkan seperti madu yang pada hakikatnya adalah racun. Kerjasama dan bantuan adalah kedok penjajahan berbentuk soft. Mereka hanya ingin menarik simpati umat Islam di Indonesia agar menjadi toa, menyampaikan kepada dunia bahwa pemerintah Cina sangat toleran terhadap Islam. Berikutnya, pemerintah Cina juga sangat bernafsu menguasai tanah dan bangsa ini. Terbukti dengan kerjasama infrastruktur dan disanderanya dengan banyak hutang. Mayoritas rakyat Indonesia khususnya umat Islam sangat membenci pemerintah Cina dan arogansinya. Tidak jauh berbeda dengan induk kapitalisme Amerika. Tentu pemerintah Cina sangat membutuhkan dukungan yang besar untuk menancapkan penjajahannya di Indonesia dan mendekati ormas Islam terbesar seperti PBNU melalui pengurusnya, dan hal itu merupakan cara yang paling masuk akal ditempuh meraih tujuan mereka. Seharusnya Said Aqil menyadari semua hal itu dan memutuskan hubungan serta kerjasama apapun yang telah dijalin dengan pemerintah Cina. Umat Islam tidak akan mendapatkan apapun dengan kerjasama itu, kecuali kerugian yang besar baik dunia maupun di akhirat. Terlebih ketika kata Said kerjasama di bidang agama. Agama mana yang dimaksud oleh Said Aqil? Bukankah negara Cina adalah ateis? Said sepertinya sedang mabuk janji oleh pemerintah Cina. Jika alasannya karena sosok Laksamana Cheng Ho, maka titik fokusnya berbeda. Laksamana Cheng Ho berlayar menyampaikan Islam sebagai Muslim, bukan sebagai warga nasionalis apalagi komunis Cina. Said Aqil tentu memahami sejarah dan harusnya bisa memisahkannya. Jangan karena kepentingan pribadi dan keuntungan duniawi sesaat membutakan keimanan. Meski Said Aqil mencoba untuk mengklarifikasi bahwa kerjasama yang dirajut bukan urusan politik, namun hal itu mustahil tidak terjadi. Segala perbuatan yang dilakukan manusia berdasarkan sudut pandang pemikirannya dinamakan politik. Maka bagian kerjasama mana yang bisa dipisahkan dari rencana politik? Semoga bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir yang disuguhi pengkhianatan bagi bangsa. Semoga bulan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir yang disuguhi pengkhianatan bagi umat Islam oleh para kaum intelektual, liberal yang berkiblat kepada sekulerisme. Duka dan air mata warga Muslim Uighur belum kering. Saudara seimannya dari Indonesia justru memperpanjang tangis mereka dengan menjalin hubungan kemesraan dengan pemerintah Cina. Pengkhianatan dan semua penodaan yang dilakukan oleh oknum dan kelompok tertentu bermantelkan Islam akan berakhir jika syariah Islam ditegakkan. Karena Islam akan memberikan sanksi yang tegas bagi para pengkhianat dan teman mesra musuh agama Allah. Saatnya umat Islam sadar bahwa dunia khususnya kaum muslimin membutuhkan satu wadah kesatuan untuk saling melindungi dan menjaga kehormatan saudara seimannya. Wallahu a'lam bishawab.